Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar materi dan juga soal-soal biologi, gitu ya. Masih bersama Sukses UTBK dan ujian mandiri. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai di acara pembahasan soal-soal persiapan UTBK dan ujian mandiri, silakan teman-teman juga bisa berkunjung di channel YouTube kami gitu ya. Silakan di sana sudah banyak soal dan materi-materi yang telah kita bahas seputar persiapan UTBK dan ujian mandiri di tahun ini gitu ya. Baik teman-teman, saya sudah menyediakan beberapa soal berkaitan dengan persiapan UTBK dan ujian mandiri kali ini. Nah, kali ini kita akan menghususkan pembahasan yang sering keluar pada soal-soal UTBK dan ujian mandiri pada pokok bahasan teori asal-usul kehidupan, gitu ya. Nah, ini adalah di pertemuan pertama. Saya sudah menyediakan 3 pertemuan, ya. Jadi 3 video yang membahas tentang asal-usul kehidupan, gitu ya. Soal-soal yang sering keluarnya. Baik, kita masuk di pertemuan pertama khusus untuk nomor 1 gitu ya. Kita akan lihat seperti apa teman-teman soal nomor satunya. Ini dia. Oke, baik. Kita akan lihat soal nomor 1, teman-teman bisa kita perhatikan bersama. Di soal nomor 1 katanya Louis Pasteur, oke, warnanya kita akan rubah terlebih dahulu ya biar kelihatan. Oke. Katanya menumbangkan teori generatio spontanea gitu ya. Oke, Louis Pasteur katanya menumbangkan generatio spontanea. Ini dia generatio spontanea itu dia berbicara tentang abiogenesis gitu ya. Dengan memuaskan katanya karena percobaannya yang menggunakan, oke, kita akan bahas tuntas tentang Louis Pasteur ini ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa teori generatio spontanea ini, teman-teman, atau dikenal dengan nama teori abiogenesis, gitu ya. Nama lainnya teori abiogenesis. Teori ini dia berpendapat bahwa makhluk hidup itu katanya berasal dari benda mati. Nah, ini dia kata generatio spontanea atau generasi yang tiba-tiba muncul. Itu maksudnya ya. Mereka mengatakan bahwa makhluk hidup kalau ditanyakan berasal dari mana, maka jawabannya adalah dari benda mati. Oke. Nah, tokoh yang menentang terhadap pernyataan dari teori abiogenesis tersebut yang paling terkenal adalah ada Francisco Redi, ada Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur yang ditanyakan di soal ini. Ketiga ilmuwan tersebut dia membantah teori generatio spontanea atau teori abiogenesis ini, gitu ya. Nah, kenapa? Sebab mereka yakin bahwa makhluk hidup ini bukan berasal dari benda mati. Nah, mereka melakukan percobaan ketiganya sampai mendapatkan sebuah hasil bahwa ternyata makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup lagi. Akibatnya, ketiga ilmuwan ini membuat sebuah teori tentang teori biogenesis, gitu ya, bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sebelumnya, begitu ya. Nah, percobaannya seperti apa? Nah, Louis Pasteur dalam hal ini yang merangkum penelitiannya Lazzaro Spallanzani, menyempurnakan penelitiannya Lazzaro Spallanzani, mengungkapkan beliau itu dia melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan air kaldu yang disterilkan. Jadi air kaldu yang disterilkan ini sebetulnya mah perlakuan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani, gitu ya. Namun sama Louis Pasteur ini teman-teman dia diperbaiki gitu ya, diperbaiki. Nah, apa yang diperbaikinya khususnya adalah tabungnya, yaitu dia dikenal dengan nama, ada modifikasi dari Pasteur ini menggunakan sebuah tabung, sebuah labu, di mana labunya itu dia memiliki leher yang disebut sebagai leher angsa. Jadi mirip leher angsa gitu ya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh Lazzaro Spallanzani. Jadi disempurnakan percobaannya oleh Pasteur ini. Nah, dengan percobaan tersebut, Louis Pasteur membuktikan bahwa makhluk hidup itu dia yang terdapat di dalam air kaldu yang sebelumnya gitu ya, yang dilakukan oleh Spallanzani itu berasal dari udara gitu ya. Dari udara yang dibawa
yang dibawa oleh udara, misalkan spora bakteri, spora jamur, gitu ya, seperti itu. Dan ternyata setelah dimodifikasi tabung leher angsanya, ternyata labunya jadi tidak ada kehidupan. Artinya, teman-teman, air kaldu yang ada di tabung leher angsa tersebut ketika diteliti, dicek di mikroskop, oke, ternyata tidak ada kehidupan di situ dan ternyata itu menjadi sebuah konsep yang menggugurkan bahwa tidak mungkin air kaldu ini dia menghasilkan suatu kehidupan. Artinya, teori generasio spontanea itu luruh, itu hancur teorinya oleh percobaan yang dilakukan oleh Pasteur gitu ya. Nah, gitu ya. Artinya dalam air kaldu dari percobaannya itu dia tidak menemukan adanya kehidupan gitu ya. Jadi tidak mungkin ada air kaldu yang menghasilkan kehidupan seperti itu ya. Itu. Nah, ini dia percobaannya. Nah, percobaannya itu teman-teman, yang pertama itu dilakukan oleh Redi, Francisco Redi, ini dengan menggunakan daging gitu ya. Redi menggunakan daging yang pertama disimpan pada toples terbuka, ternyata di situ ada ulat. Ulat yang berasal dari mana? Dari lalat yang hinggap masuk ke daging tersebut, gitu ya. Terus toples ditutup rapat. Ternyata di sini ulat tidak ada. Kenapa? Sebab lalat tidak bisa hinggap pada daging di sini. Dan selanjutnya toples itu ditutup oleh kain kasa dan ternyata ulat di permukaan kain kasa ada ulat-ulat di sini. Kenapa? Sebab udara bau dari daging ini kan keluar, akibatnya mengundang lalat untuk hidup di atas ini. Akibatnya si larva-larvanya hanya bisa sampai di kain kasa ini, gitu ya. Nah, ini dia yang mengungkapkan bahwa Reddy berkesimpulan tidak mungkin si ulat ini berasal dari daging. Setelah dicek sama Reddy, ternyata ulat ini berasal dari telurnya lalat yang hinggap di situ, gitu ya. Jadi tidak mungkin daging yang sudah mati menghasilkan kehidupan lagi. Ini percobaan Reddy. Nah, percobaan kedua yaitu dilakukan oleh Lazarus Spallanzani. Nah, ini yang kedua dilakukan oleh Lazarus Spallanzani. Dia menggunakan sebuah tabung yang diisi air kaldu yang dipanaskan gitu ya, tujuannya untuk sterilisasi. Nah, setelah dipanaskan, satu tabung tidak ditutup dan satu tabung ditutup rapat. Setelah dibiarkan beberapa minggu, ternyata yang dibiarkan terbuka itu ada mikroorganisme dan yang tidak apa namanya yang ditutup rapat itu tidak ada mikroorganisme. Kata Lazzaro Spallanzani, nah kayaknya ini dari mikroorganisme yang dibawa oleh udara masuk ke air kaldu sehingga ada mikroba di sini. Sedangkan di sini udara tidak bisa masuk sehingga mikroba tidak bisa hidup di sini. Ini yang menandakan bahwa tidak mungkin air kaldu menghasilkan sesuatu kehidupan, gitu ya. Ini ya buktinya yang ditutup tidak ada kehidupan, tetap jernih. Tapi percobaannya Lazzaro Spallanzani dibantah. Kenapa? Sebab dia katakan ya ditutup ini, sebab udara tidak bisa masuk. Nah, kata generasi spontanea, unsur kehidupan itu salah satunya adalah udara. Jadi udara itu harus masuk. Oke, nah, kata percobaannya Lazzaro ini disempurnakan kembali oleh siapa? Oleh Pasteur yang ini yang ketiga, gitu ya. Nah, baik kalau begitu saya akan menggunakan percobaannya Spallanzani, kata Pasteur katanya. Tetapi dimodifikasi sama Pasteur. Nah, dia menggunakan leher angsa di sini, gitu ya. Ada tabung leher angsa. Ini yang disebut leher angsanya. Udara masih tetap bisa masuk dari luar, dari sini dia masuk ke dalam masih bisa, gitu ya. Namun teman-teman setelah dipanaskan dan dibiarkan terbuka seperti ini, ternyata hasil percobaan Pasteur ini dia air kaldu ini tetap jernih dan tidak ada kehidupan. Memang udara tidak bisa masuk itu, udara masuk dari sini, masuk ke dalam ke sini. Hanya sesuatu yang dibawa oleh udara itu berat jenisnya berbeda dengan udara. Akibatnya, mikroba yang terbawa oleh udara itu dia terperangkap pada leher angsa di sini, sedangkan udaranya mau masuk. Tetapi sesuatu yang dibawa oleh udara berat jenisnya berbeda, jatuh pada tempat leher angsa di sini. Akibatnya, udara yang masuk ke sini sudah tidak membawa mikroba lagi. Nah, di sini berarti air kaldunya tetap bersih. Nah, di situ tuh jatuh bahwa air kaldu sesuatu yang mati tak mungkin menghasilkan kehidupan. Begitu ya. Luntur jatuh teori generasio spontaneanya. Seperti itu ya, teman-teman.
Jadi memuaskan karena percobaannya menggunakan yang unik ini gitu ya, botol berbentuk leher angsa. Jadi percobaan leher angsa itu terkenal sekali teman-teman, itu percobaannya Louis Pasteur. Begitu ya. Oke, untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan, kita lihat soal yang kedua, ini dia. Pada soal kedua disebutkan bahwa adanya mikroorganisme pada rendaman jerami katanya yang teramati di mikroskop buatan Anthony van Leeuwenhoek pada abad ke-14 ditafsirkan sebagai gejala. Oke, gejala apa? Oke, kita akan bahas gitu ya. Nah, ini awal mula ditemukannya mikroskop sederhana. Oke, baik. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Anthony van Leeuwenhoek ini dia orang yang menemukan pertama kali yaitu model prototip ya kalau sekarang itu jadi mikroskop gitu ya. Nah, prototip pertamanya itu ditemukan oleh beliau oleh Anthony van Leeuwenhoek gitu ya. Nah, akibat ditemukannya mikroskop, ia mampu melihat benda-benda yang sangat kecil gitu ya. Di mana dari tetesan air jerami. Jadi ketika lihat tetesan air jerami lalu disimpan pada mikroskop buatannya dilihat, oh kok di situ ada kehidupan gitu ya di air jerami ini. Nah, Anthony van Leeuwenhoek menarik kesimpulan bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari jerami. Nah, Anthony van Leeuwenhoek itu adalah orang pendukung teori abiogenesis yang tadi gitu ya. Jadi ada Aristoteles, ada Anthony van Leeuwenhoek, satu lagi temannya nanti ada Johnny Dang. Tiga orang itu pengusung teori abiogenesis yang diruntuhkan oleh Louis Pasteur tadi ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini dia menarik kesimpulan, wah jangan-jangan air jerami yang mati ini menghasilkan kehidupan. Nah, kata Anthony van Leeuwenhoek. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tersebut gitu ya, dia menganut teori abiogenesis. Akibatnya dia menganut ini sebab dia lihat benar nih jerami ini menghasilkan kehidupan. Padahal air jerami itu bukan dia menghasilkan kehidupan, di situ memang sudah ada kehidupan gitu ya di rendaman jerami itu. Nah, teori abiogenesis ini, teman-teman, dia merupakan teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Tadi sudah dibahas, gitu ya. Ini yang dianut oleh Anthony. Nah, setelah itu, penemuan Anthony van Leeuwenhoek, teman-teman, dia merangsang kembali para peneliti yang lainnya, malah membuat para peneliti yang lain makin penasaran gitu ya, ingin membuktikan apakah benar teori abiogenesis itu gitu ya. Ternyata malah hancur oleh Pasteur gitu ya. Ternyata tidak seperti itu teoritisnya. Nah, berdasarkan uraian soal, teman-teman, adanya mikroorganisme pada rendaman jerami yang teramati pada mikroskop di abad ke-14 itu ditafsirkan bahwa adanya gejala abiogenesis. Ditafsirkan, ingat-ingat gitu ya, sebelum memang Louis Pasteur, Francisco Redi, dan Lazaro Spallanzani melakukan percobaannya. Gitu ya. Ini dia sebelum melakukan percobaan teori biogenesis. Lahir teori pertama itu adalah abiogenesis. Dari percobaannya salah satunya adalah yang dicobakan oleh Anthony van Leeuwenhoek ini. Gitu, dia menganut teori abiogenesis. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah dia ditafsirkan sebagai gejala munculnya teori yang pertama yaitu abiogenesis. Gitu ya, bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Seperti itu ya. Oke, ini adalah nomor 2. Nah, untuk soal nomor 3, teman-teman, masih seputar asal-usul kehidupan. Di soal nomor 3 katanya, Omne vipum ex oppo, omne opum ex pipo merupakan pernyataan suatu yang menjelaskan bahwa, oke, ini teori biogenesis, teman-teman, yang dianut oleh Francisco Redi ya, Lazzaro Spallanzani, juga oleh Louis Pasteur. Nah, oke ya. Oke, kembali lagi ke teorinya Louis Pasteur dan kawan-kawan atau teori yang dikenal dengan nama teori biogenesis. Oke, nah omne vivum ex oppo, teman-teman, itu artinya adalah makhluk hidup berasal dari ovo atau dari telur, gitu ya. Terus dibalikan lagi,
omne ovum ex vivo, dan telur itu berasal dari makhluk hidup, dan disempurnakan oleh Louis Pasteur bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ini ya teori biogenesis yang meruntuhkan teorinya Anthony van Leeuwenhoek, yaitu abiogenesis gitu. Nah, secara lengkap berarti makhluk hidup berasal dari telur, gitu ya. Dan telur berasal dari makhluk hidup. Intinya, omne vivum ex oppo, omne ovum ex vivo adalah yang disempurnakan oleh Louis Pasteur. Semua makhluk hidup berasal dari telur dan semua telur berasal dari kehidupan atau dari makhluk hidup yang sebelumnya ya. Seperti itu. Maka dari penelitiannya tersebut muncullah teori yang disebut sebagai biogenesis yang mengatakan bahwa teori yang menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang lainnya. Begitu ya. Itu adalah artinya. Jadi yang menjelaskan bahwa makhluk hidup selalu ada karena telah ada kehidupan sebelumnya. Atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lagi. Gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang A. Nomor yang keempat, teman-teman. Oke, mohon perhatikan materinya ya, sebab nanti di pertemuan kedua, ketiga, pembahasannya sama. Jadi teoritisnya sudah saya berikan di video pertama ini ya. Oke, nomor 4. Nomor 4, air kaldu katanya dalam tabung reaksi tertutup rapat dipanaskan suhunya itu 60 derajat Celcius. Setelah dibiarkan selama 1 minggu, katanya ternyata timbul bakteri. Nah, bakteri itu berasal dari mana? Nah, ini dia yang dibahas oleh Lazaro Spallanzani dan Pasteur gitu ya. Oke, percobaannya ini sudah dijawab. Air kaldu yang ada kehidupan itu berasal dari mana? Sudah dibahas sebetulnya Maya yang tadi. Nah, dalam percobaannya Lazaro Spallanzani, yaitu pada abad ke-18, teman-teman, hasil percobaannya itu ketika air kaldu yang tadi gambarnya ya, yang dipanaskan tujuannya untuk disterilkan, lalu dibiarkan terbuka. Maka di situ terjadi kontaminasi, teman-teman, mikroorganisme yang dibawa oleh udara. Di situ ya, ada spora jamur, ada spora bakteri di situ. Sehingga pada labu pertama, pada percobaannya itu timbul mikroorganisme. Sedangkan pada labu kedua kan ditutup rapat tadi ya, maka dia bebas dari kontaminasi udara. Akibatnya si kaldunya tetap jernih gitu. Nah, dari percobaan tersebut ia menyimpulkan bahwa sebuah kehidupan harus didahului oleh adanya kehidupan sebelumnya atau munculnya teori biogenesis gitu ya. Nah, hal ini berarti bahwa mikroorganisme yang berada di dalam kaldu bukan berasal dari kaldu itu sendiri. Jadi, bakteri yang ada di situ tuh bukan berasal dari kaldu, melainkan dari mana? Hasil kontaminasi gitu ya. Si mikroba ataupun spora-spora yang dibawa oleh udara gitu ya. Dalam hal ini bisa jadi itu spora bakteri atau spora jamur gitu ya. Jadi jawabannya adalah bakteri tersebut berasal dari mana? Jawabannya dari spora yang dibawa oleh udara. Bukan berasal dari udara. Udara pun tidak bisa menghasilkan kehidupan. Gitu ya. Jadi maksudnya udara tidak bisa menghasilkan langsung jadi manusia, bukan. Tapi makhluk hidup itu memang membutuhkan udara. Gitu ya. Hanya udara tidak langsung serta-merta dia menghasilkan makhluk hidup. Tapi udara membawa spora. Nah itu jentik dari cikal bakalnya ada bakteri di situ gitu ya. Oke, itu dia soal nomor 4. Baik. Dan soal nomor 5, teman-teman, yang terakhir di pertemuan yang pertama ini bisa dilihat sama teman-teman bahwa suatu eksperimen katanya memerlukan kontrol. Benar, harus ada kontrol kan? Oleh karena itu, pada waktu mempraktekkan eksperimen Lazaro Spallanzani, oke, siswa harus menyediakan sebuah kontrol berupa tabung yang berisi kaldu yang telah dididihkan dan oke, sebagai kontrol ya. Oke, teman-teman, berbicara kontrol itu kan dia sebagai pembanding dari hasil penelitian yang nantinya dia cari, gitu ya. Nah, kontrol pada penelitiannya atau pada percobaannya Lazaro Spallanzani, teman-teman, kita akan bahas, gitu ya. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa eksperimen yang dilakukan oleh Lazaro Spallanzani itu dia membuktikan bahwa kehidupan itu memang tidak berasal dari air kaldu, gitu kan ya.
Tetapi air kaldu itu dia sampai kapanpun kata Lazaro itu dia tidak akan pernah menghasilkan kehidupan. Lalu kenapa keruh? Tadi teh ya berasal dari spora yang mengikuti udara, gitu ya. Berasal dari spora yang dibawa oleh udara. Nah, kaldu di dalam labu yang terbuka, teman-teman, kan itu keruh gitu ya, berbau, menandakan terjadinya pertumbuhan mikroba gitu ya. Ini sudah dijawab bahwa mikroba ini berasal dari udara gitu ya. Sedangkan kaldu labu yang tertutup dia tetap jernih. Ini membuktikan bahwa makhluk hidup yang hidup di sana hanya tumbuh ketika ada makhluk hidup yang lain yang mengawali gitu ya. Artinya labu yang tertutup itu lalu dibiarkan terbuka, yang ditutup misalkan lalu dibuka. Ternyata labu tersebut jadi ketika dibuka si tutupnya malah dibiarkan beberapa waktu lalu di situ ada kehidupan dan itu jelas gitu ya. Berarti dari spora yang dibawa oleh udara. Maka yang digunakan sebagai kontrol pada percobaannya Lazarus Spallanzani adalah air kaldu pada tabung yang terbuka. Jadi yang terbuka ini adalah sebagai kontrolnya. Gitu ya. Sebab kita ingin lihat yang ditutup itu kan yang variabel terikatnya. Sebab kita ingin lihat apakah kaldu itu menghasilkan kehidupan tidak yang ditutup. Yang ditutup sebagai variabel terikat dan variabel kontrolnya adalah yang dibiarkan terbuka. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Begitu. Ini adalah soal nomor kelima di pertemuan yang pertama ini. Jadi, saya cukupkan dulu. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat teman-teman pada pokok bahasan asal-usul kehidupan. Lanjut ke bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Bisa disimak di video sebelumnya gitu ya. Di video-video yang telah kami buat. Ada bagian kedua dan ketiga pada pokok bahasan ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.